Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesariana Rahma Melati dari Telkom University. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan jaringan SDN di Mininet menggunakan EU Controller. Hal yang pertama akan dilakukan adalah membuat topologi jaringan SDN di Mininet seperti gambar di samping, seperti ini. Kemudian yang kedua akan menjalankan aplikasi dengan controller EU, kemudian mengoneksikan dengan Mininet menggunakan spanning tree protokol. Setelah itu akan dilakukan tes ping dan tes iPerf untuk mengaktifkan traffic background. Selanjutnya adalah mensimulasikan pemutusan jalur utama. Nah, di sini spanning tree protokol sendiri adalah sebuah protokol yang menjamin topologi jaringan bebas dari pengulangan atau looping. STP berada di jaringan switch yang memungkinkan semua perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lainnya dan dapat mendeteksi serta mengelola adanya redundant link dalam jaringan jika terjadi kegagalan. Jadi maksudnya di sini adalah spanning tree ini memiliki kegunaan dalam mencari link yang lain ketika ada link yang terputus, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk topologi yang akan kita buat dalam video ini. Seperti ini. Jadi nanti akan ada 5 buah switch di sini. Ada switch 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada 6 buah host yang akan disambungkan ke pangkat masing-masing switch. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, sebaiknya kita melakukan dulu konfigurasi apa saja yang akan dilakukan pada setiap perangkat. Di sini untuk setiap host akan diberikan MAC address dan IP address. Untuk MAC address sendiri, ini akan dikonfigurasi menggunakan MAC address 00 00 00 01 00 01 untuk host pertama. Untuk host terusnya akan sama, hanya dibedakan di bagian akhirnya saja. Kemudian untuk IP address-nya, untuk host 1 menggunakan IP address 192.168.1.1/24, host 2 1.2 hingga host ke-6 menggunakan IP 192.168.1.6/24. Kemudian untuk masing-masing switch juga akan diberikan MAC address dengan MAC address-nya itu 00 00 00 00 01. Itu untuk switch pertama, kedua, ketiga sampai ke-5 juga sama, hanya dibedakan di bagian akhirnya. Nah, kemudian selain kita menambahkan MAC address dan IP address, kita juga perlu menambahkan add link-nya. Di sini link berfungsi untuk menghubungkan perangkat perangkat satu dengan perangkat lainnya. Di sini ada S1 dengan S4. Berarti S1 dan S4 ini akan terhubung seperti pada topologi yang sudah tadi diperlihatkan. Ya, seperti ini. Jadi switch 1 dengan switch 4 ini terhubung, kemudian 1 dengan 5 juga terhubung, switch 2 terhubung dengan switch 5 dan switch 3. Switch 3 terhubung dengan switch 2 dan switch 4 dan seterusnya hingga membentuk topologi yang diinginkan seperti ini. Nah, berarti untuk add link-nya juga seperti itu. Jadi nanti S1 akan terhubung dengan S4, S1 juga terhubung dengan S5, kemudian S2 dengan S3, dan seterusnya. Begitupun juga ketika switch terhubung dengan host S2 dengan host 1 dan host 2, S4 dengan host 3, dan seterusnya hingga S3 dengan host 6. Oke, seperti itu. Selanjutnya akan kita mulai simulasinya. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan simulasi pada jaringan SDN menggunakan Mininet dengan EU Controller menggunakan spanning tree protokol. Nah, pertama kita ketikkan dulu di sini sudo spasi nano spasi tricustom.py. Nah, ini adalah program topologi yang sudah saya buat sebelumnya, dimana topologinya adalah seperti pada gambar sebelumnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa sintaksnya adalah di sini kita masukkan dulu from mininet.topo import topo, kemudian from mininet.link import tclink, spasi link. Di sini kita lihat bahwa masing-masing host itu memiliki MAC address dan IP address serta masing-masing switch juga memiliki MAC address. Nah, kita sudah
diberitahukan sebelumnya bahwa MAC address yang digunakan adalah untuk host itu 00000001. Kemudian untuk host kedua sama, hanya beda di akhirnya saja. Kemudian IP address yang digunakan adalah 192.168.1.1/24 untuk host pertama hingga host ke-6 yaitu 192.168.1.6/24. Kemudian di sini juga selain kita menambahkan MAC address dan IP address, kita juga menambahkan link untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, di sini switch 1 bergabung dihubungkan dengan switch 4 dengan bandwidth 100, S1 dengan S5 digabungkan dengan bandwidth 100, dan seterusnya sampai S3 dengan S4 dihubungkan juga dengan bandwidth 100 juga. Nah, untuk S2 dan host pertama juga dihubungkan, S2 dengan host kedua, seterusnya sampai dengan S3 dengan host 6. Nah, untuk tree custom itu di bawah ini yang topo sama dengan tree custom lambda tree topo, itu adalah tree custom itu nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil topologi yang kita buat di tree custom.py ini. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita Ctrl X supaya bisa keluar dan tersimpan. Oke, selanjutnya adalah kita jalankan topologi yang tadi kita buat dengan cara mengetikkan sudo spasi mn spasi min custom spasi treecustom.py. Ini adalah file yang tadi kita buat ya dalam bentuk .py, kemudian spasi topo spasi treecustom yang tadi sudah saya katakan itu adalah nama yang kita panggil saat kita melakukan panggilan terhadap topologi yang kita buat. Nah, kemudian spasi lagi min mac min switch OVSK, kemudian juga controller sama dengan remote. Nah, kemudian kalau sudah kita enter. Nah, dapat kita lihat bahwa jaringan itu sudah tercipta, sudah dibuat. Kemudian di situ juga ada hostnya berjumlah 6 dan switchnya berjumlah 5 dan seterusnya. Kemudian kita coba lakukan tes ping all. Nah, di sini kita akan mengetes apakah topologi sudah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ping itu belum bisa berhasil. Itu dikarenakan karena kita belum membuat belum menambahkan table flow di dalamnya. Nah, setelah ini kita akan membuat table flow untuk masing-masing switchnya. Nah, kita lihat di sini bahwa hasilnya itu 100% data di drop. Jadi tidak ada data yang terkirim di sini. Nah, kita langsung konfigurasi bagian switchnya. Di sini kita harus ketikkan extern spasi S1. Kemudian kita ketikkan di dalam konfigurasi S1-nya yaitu OVS min OFCTL spasi add flow S1 input 1 outputnya 2. Ini dilakukan ketika memang S1 ini membutuhkan 2 buah port yang tersambung untuk switch 4 dan switch 5. Nah, jika nanti ada switch yang berhubungan dengan perangkat lain lebih dari 2 port, maka kita akan mengkonfigurasi lebih dari 2. Nah, kemudian kita cek apakah port itu sudah bertambah di data flow di table flow-nya. Nah, kita ketikkan OVS min OFCTL spasi DUMP strip flows spasi A1. Nah, kita bisa lihat di sini ada port 1, 2 yang sudah ditambahkan. Nah, setelah itu kita akan menambahkan open flow-nya dengan cara mengetikkan OVS min VSCTL set bridge S1, kemudian protokolnya open flow 13. Nah, kita lakukan ini untuk setiap switch-nya S1, S2 sampai dengan S5. Nah, setelah itu kita lanjut ke S2, extreme spasi S2. Oke. Kemudian kita ketik lagi. Nah, di S2 ini membutuhkan 4 buah port untuk terhubung dengan perangkat lainnya. Jadi kita bikin 4 port untuk menambahkan di table flow-nya. Jadi di sini kita ketikkan OVS min OFCTL, kemudian add flow S2 port 1, outputnya berarti 2, 3, 4.
Kemudian lakukan hal yang sama lagi untuk port 2, port 3, dan port 4. Oke. Nah, jika sudah, kita cek dulu dengan cara OVS, strip OFCTL, DUMP, flows, S2. Nah, kita lihat bahwa port sudah ditambahkan port 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita tambahkannya open flow-nya. OVS, min, VSCTL, set bridge, S2, kemudian protokolnya open flow 1.3. Kemudian enter. Oke. Nah, lanjut kita ke switch yang ketiga. Kita ketikkan juga yang sama, OVS strip OFCTL spasi add strip flow spasi S3 in underscore port sama dengan 1 actionnya. Nah, untuk S3 ini juga sama, dia membutuhkan 4 buah port untuk saling terhubung dengan perangkat lainnya. Jadi kita buat 4 port. Kemudian kita cek di table flow-nya, OVS strip OFCTL, Nah, untuk S4 ini membutuhkan 3 buah port untuk terhubung dengan perangkat lainnya, sehingga kita buat portnya 3. Nah, kita cek table flow-nya. Oke, sudah ditambahkan, berarti sudah ada port 1, 2, dan 3. Kemudian kita tambahkan untuk open flow-nya. Oke. Terakhir adalah untuk switch kelima. Untuk switch kelima juga membutuhkan 3 buah port untuk menghubungkan dia dengan perangkat lainnya. Jadi kita membuat di S5 3 port. Kemudian kita cek table flow-nya untuk di S5. Nah, sudah bertambah ya portnya, sudah ada 3. Kemudian kita tambahkan open flow-nya. Oke.
Nah, selanjutnya kita lakukan ping dari H1. Kita lakukan dulu ping all, apakah sudah berhasil. Nah, kita lihat ya, ada 0% paket yang di drop, artinya nggak ada lagi paket yang nggak terkirim, dan 30/30 data terkirim, seperti itu. Dan kita sekarang mencoba untuk mengeping H1, host 1 dengan host 6. Nah, kita lihat di sini terkirim paket ICMP-nya ya. Nah, di situ ada kata dup, itu berarti pengiriman data terus berulang-ulang, ada looping di situ. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengaktifkan audio controller dengan menggunakan spanning tree protocol. Kita klik kanan, kemudian open terminal, dan kita ketikkan di situ cd /riu/app, kemudian kita coba ls ya. Nah, kita akan menggunakan yang simple switch stp13.py. Nah, tunggu sampai controller sudah siap digunakan atau sudah aktif. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari STP protokolnya. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping lagi. H1 ke H6 seperti tadi. Enter. Nah, di sini jangan ada lagi ya paket yang terduplikasi atau berulang-ulang seperti tadi. Nah, ini memang karena memang protokol spanning tree ini juga bisa mencegah data mengalami looping seperti itu. Oke, sekarang kita coba ping all. Oke, semua ping juga berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk tes di iPerf. Nah, kita akan menjadikan H1 sebagai servernya, dan host 2 dan host lainnya akan menjadi klien dari host 1. Nah, di H1 ini kita ketikkan iperf spasi min s spasi min u spasi i spasi 1, kemudian enter. Kemudian kita coba di host 2 menjadi klien dari host 1. Kita ketikkan di sini iperf spasi min c spasi IP address dari H1-nya, yaitu 192.168.1. Kemudian spasi min u, spasi min t, spasi 200 untuk jumlah datanya. Kemudian min i, spasi 1, spasi min b untuk bandwidthnya kita atur 50. Kita enter. Nah, di sini kita lihat bahwa ada data yang ditransfer sebesar 5,90 MB. Nah, kemudian sampai di server itu dengan jitter 0,019 milisecond. Nah, ini sudah ada datanya ya, berapa data yang ditransfer, berapa bandwidthnya dan sebagainya. Kita lanjut ke host ketiga menjadi klien dari host pertama. Jadi kita ketikkan lagi dengan pakai yang sama seperti tadi.
Enter. Nah, kita lihat juga bahwa data dikirim juga sampai ke H1 seperti itu. Nah, kita stop dulu dengan menggunakan Ctrl C ya, baik di H1 maupun di H3 nya. Kemudian kita coba untuk host 4 menjadi klien dari host 1. Nah, di sini kita jalankan lagi iPerf-nya di sini di H1, kita enter, dan di H4 juga kita ketikkan sintaks yang sama dengan sebelumnya. Oke, kita enter. Nah, kita lihat data juga berhasil terkirim ya, dengan besar bandwidth juga yang sudah tertera di situ. Oke, kemudian kita stop lagi menggunakan Ctrl C. Kita stop ya. Kemudian kita stop juga di H1-nya. Kemudian kita coba untuk H6. Di H6-nya kita ketikkan yang sama, dan di H1 kita ketikkan juga sebelumnya. Oke. Nah, seperti tadi. Di sini juga kita lihat bahwa data juga terkirim dengan baik. Oke, nah selanjutnya kita akan memutus jalur utama antara S2 dengan S3. Nah, dengan cara kita ketik di S2, di ekstrem S2 itu icon if config spasi S2 min ethernet 1 spasi down. Nah, kita lihat sini bahwa terjadi link down. Nah, link down situ. Kemudian apa terjadi ketika ada link yang down? Nah, di sini protokol spanning tree ini akan mencari link lain untuk dapat mengirim pesan agar sampai ke tujuan. Sini. Ini adalah bentuk dari protokol yang berjalan. Maksudnya ketika kita melihat di H1, kita stop dulu, Ctrl C ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada beberapa data yang tidak terkirim di sini karena akibat dari pemutusan jalur yang tadi dilakukan. Kita lihat di sini 0 bytes, kemudian muncul lagi datanya. Nah, jadi sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk mencari jalur yang lain. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.